Artinya larangan, jangan engkau menyembah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini sering diulang-ulang di dalam ayat Al-Quran karena mengandung ketauhidan. Apa jadinya dia seorang muslim gerakannya gerakan sholat, tetapi dia menyembah yang salah. Dan juga sering terjadi sholat masolat, tapi tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimakumullah. Baik, kita mulai kajian kita. Sekarang sudah mencapai surah Al-Baqarah ayat 83. Seperti biasa, mari kita bertalaqqi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
wa id akhadna mitsaqa bani Israil wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil wa udhkur dan ingatlah olehmu id akhadna mitsaqa bani Israil ketika kami mengambil janji dari golongan Bani Israil fit Taurat, yakni di dalam kitab Taurat. Wa qulna, dan kami berfirman, apa firmannya? La ta'buduna illallah, artinya jangan engkau menyembah illallah, selain Allah. Ayat khabarun bimakna nahi, ini adalah menjadi khabar dengan makna nahi. Wa quri'a la ta'budu, dan dibaca lafaz la ta'budu artinya larangan, jangan engkau menyembah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini sering diulang-ulang di dalam ayat Al-Quran karena mengandung ketauhidan. Apa jadinya dia seorang muslim gerakannya gerakan sholat, tetapi dia menyembah yang salah. Dan juga sering terjadi sholat masolat tapi tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasanya sholat masolat, musyrik jalan terus. Na'udzubillah. Oleh karenanya ini sangat penting dengan mengukuhkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena banyak terjadi dia mendapatkan keimanan, kepercayaan, keyakinan yang sangat kuat, tapi beberapa saat banyak yang keyakinannya itu begitu sangat lemah, bahkan hilang keyakinannya. Oleh karenanya ketauhidan inilah pertama kali harus ditanamkan di dalam hati kita. Dalam sehari semalam kita melaksanakan ibadah sebanyak 5 kali.
belum lagi ditambah sholat nawafilnya, sholat sunnahnya. Jadi bagi orang yang tidak pernah melenceng ketauhidannya, keyakinannya kepada Allah, ini adalah nikmat terbesar. Sekalipun ia mendapatkan segalanya dalam hidup, tetapi keyakinannya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi memang keyakinan ini harus selalu dibangun, Bapak Ibu sekalian. Harus selalu dibangun. Di fondasi paling utama. Wabil walidaini ihsana. Selanjutnya adalah janjinya apa? Aywa ahsinu bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian terhadap kedua orang tua. Jadi selanjutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini menjadikan satu perintah di mana ketika ia bagus menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Termasuk orang yang tidak pernah berterima kasih kepada kedua orang tua. Na'udzubillah. Karena ini adalah bagian dosa yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih beruntung, apalagi yang masih ada orang tua. Karena godaan Bapak Ibu sekalian, ketika seorang anak menjadi anak yang sukses, tidak sedikit mereka yang lupa kepada kedua orang tuanya. Harusnya kita selalu iri manakala terjadi satu penghormatan kita terhadap orang lain, bahkan terhadap orang tua orang lain. Begitu sabarnya apa ya kalau menghadapi orang tua di luar ya. Contoh, ada yang bertanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, Bu, rumahnya Pak RT di mana? Rumahnya Pak RW di mana, Pak? Kita pasti nunjukin ya, Pak ya. Rupanya dia sedikit budak, enggak begitu respon pendengarannya. Nanya lagi, kira-kira dikasih penjelasan nggak Pak? Ditinggal pergi nggak Pak? Enggak ya? Jelas, sana Bu. Nah dari sini ya diarahkan dengan begitu sabar dan santunnya kepada orang lain. Tapi jangan sampai kesabaran kita kepada kedua orang tua menjadikan terkalahkan dengan kesabaran ketika kita menghadapi orang lain. Harusnya kita iri, kita begitu sabar, hormat, ta'zimnya luar biasa kepada orang tua di luar, orang tua orang lain, bukan orang tua kandung. Dan ini sering terjadi. Jadi mudah-mudahan kita menjadi sebagai tolak ukur ketika kesabaran itu hadir, ketika kita melayani orang tua, para orang tua di luar sana. Jadi akhirnya akan timbul. Kenapa? Karena kita berpikir, saya begitu
hormat dan takzimnya kepada mereka para orang tua di luar. Apalagi orang tua kandung yang begitu besar, mempunyai jasa yang tidak akan pernah terbalaskan. Selanjutnya kadang-kadang menunda-nunda waktu untuk orang tua yang sangat kita cintai, kalau dalam ketaatan kebaikan kepada keduanya, sehingga waktu itu akhirnya habis, apalagi setelah sudah tiada. Itu pun kadang-kadang kerinduannya masih kurang terhadap kedua orang tuanya. Pantas kata Nabi, lam yashkurin nas, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada orang yang pernah berbuat baik kepadanya, maka sesungguhnya ia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah jadi orang tua, luar biasa ya, kita bisa menggambarkan bagaimana susahnya orang tua kita dulu ya, dengan sabarnya seperti kita sekarang, apalagi terhadap istri kita, luar biasa. Begitu besar direpotinnya dengan putra putri kita. Kita berpikir bagaimana orang tua kita dulu capeknya kayak apa ya, lagi enak tidur si kecil nangis ngebangunin ya, dengan sabarnya melayani. Semoga kenangan ini akhirnya terngiang terus dalam ingatan kita, sehingga tumbuh kecintaan kita, kecintaan yang sangat besar terhadap kedua orang tua kita. Sehingga ini ada menjadi satu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping Allah melarang menyembah selainnya, dan juga wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wajib qurba selanjutnya adalah berbuat baik dengan qurba, ai al-qarabati atfun 'alal walidain. Jadi qurba ini kerabat terdekat. Ya, ini harus memasang akhlak kita terhadap mereka. Wal yatama, dan juga jangan lupa berbuat baik kepada yatama, anak yatim. Dia tidak sempurna keimanannya manakala dia menterlantarkan anak-anak yatim yang berada di sekelilingnya. Tapi kita luar biasa, alhamdulillah, jadi tidak pernah melupakan anak-anak yatim kita dengan acara setiap tahun ya Pak ya? Sudah dipastikan ada kan ya? Sedangkan fadilah keutamaannya luar biasa. Sekali usapan kepada anak yatim, setiap helai rambutnya menjadikan kebaikan yang sangat besar. Apalagi sampai memberikan santunan kepada mereka. Wal masakin, dan berbuat baik terhadap orang-orang miskin. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Mana mungkin si fulan dinyatakan sebagai orang bergolongan agniya, orang-orang kaya, kalau di sekelilingnya tidak ada orang miskin. Makanya jangan sampai lupa terhadap mereka dari golongan masakin, yakni orang miskin. Wa qulu linnas, selanjutnya kata Allah, dan ucapkanlah
kepada siapa? Kepada manusia husnan, ay qaulan husnan, dengan ucapan yang baik. Dia ibadahnya bagus, keimanan ketauhidannya bagus, tapi ia juga dari tutur katanya tidak menimbulkan sakit hati orang-orang yang di sekelilingnya. Ia mampu menjaga lidahnya dari perkara-perkara yang akan menimbulkan sebuah permusuhan. Nah, ini kadang-kadang yang paling sulit, Pak. Anggapan kita mah enak ya, biasa saja, tapi orang yang mendengar ucapan kita, mereka banyak yang tersinggung, tersinggung, sakit hati ya Pak ya. Ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang yang ibadahnya luar biasa, betul-betul bisa menjaga dia ibadahnya, tapi tidak pandai menjaga ucapannya. Apa bahasanya itu? Lidahmu adalah lidahmu sebagai jadi harus diingat-ingat, salah ngomong sedikit berbahaya, apalagi salahnya banyak. Sekarang kan banyak dunia media ya, karena ada yang baik diputar lagi, dibelokkan menjadi tidak baik. Sebaliknya pembicaraan yang tidak baik menjadi baik. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita sudah upaya menjaga lidah kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi syahid, menjadi saksi, ini harus pandai menjaga lidahnya. Jangan sampai ia menjadi saksi yang tidak adil. Ya. Sekarang kan dibutuhkan para saksi-saksi yang betul-betul adil dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa perintah selanjutnya? Dan ucapkanlah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Ay minal amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari was-sidqi fi sya'ni Muhammadin wa rifqi bihi, yaitu dengan ucapan amar ma'ruf dan nahi munkar, sering mengajak perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara yang mengandung hikmah di dalamnya, dan menyampaikan sesuatu yang dilarang oleh agama. Nahi mungkarnya ini yang kadang-kadang berat, Pak. Saya mau menyampaikan, dia cukup serem juga, jadi nggak jadi. Ya, jadi nggak jadi, Pak. Kalau ta'mur bil ma'ruf, ya, kalau ta'mur bil ma'rufnya memang sedikit agak ringan, tapi kalau nahi mungkarnya ini nih, ya, sehingga banyak siasat untuk mencegah kemungkaran. Saat ini belum mogok, wah, kita tunggu waktu yang tepat. Jangan dipaksakan, sangat berbahaya. Dalam Islam harus ada siasat, ada siasat untuk mencegah kemungkaran. Wasidqi fi sya'ni Muhammadin, dan benar dalam urusan fi sya'ni Muhammadin, dan benar dalam urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan kasih sayang. Wa fi qira'atin bi dhammil ha'i wa sukunis sin, di dalam qiraat lain dengan menggomang ha hu gitu ya. Wa sukunis sin dan sukun sinnya, jadi mati sinnya, husna gitu. Ada yang baca hasanah, ada yang baca husna. Ay masdarun wusifa bihi mubalaghah. Itu adalah menjadikan masdar husnan menjadi masdar dalam usul ilmu bahasa Arabnya ya. Wusifa bihi mubalaghah, yang dijadikan sifat untuk bersungguh-sungguh. Jadi dengan rasa bersungguh-sungguh untuk selalu menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada satu keikhlasan dan kesungguhan. Jadi tidak ada niat yang lainnya. Ya, tidak ada niat yang lainnya, niat ini dan sebagainya. Jadi semata-mata menyampaikan ta'mur bil ma'ruf wa nahi munkar karena niatnya li'a'la kalimatillah, semata-mata menyampaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Begitu keimanannya sudah full, ketauhidannya mantap, tidak tergoyahkan, jangan lupa untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat lima waktu dan nawafil sunnah yang lainnya. Kadang-kadang ketauhidannya bagus tapi kagak sholat, ya enggak sah. Saya hanya yakin saya betul-betul 100% iman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada Al-Quran. Ketauhidan saya tidak bisa melenceng sedikit pun, tapi kagak sholat. Ada Pak seperti itu Pak? Mana orangnya Pak? Ada banyak ya. Bahkan tidak sedikit mereka yang malas melaksanakan sholat. Apalagi yang namanya sholat berjamaah. Jadi kalau nggak betul-betul ia niat yang sesungguhnya, itu dijamin itu ya, malas melaksanakan sholat, padahal tidak sadar orang yang memelihara kemalasannya dalam sholat bagian dari golongan munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala sesungguhnya golongan munafik, baik laki-laki dan perempuan, mereka itu senang, mereka selalu ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia sholat malas. Jadi kalau urusan sholat ya malas, dengan cara menunda waktu. Udah adanya sudah 10 menit, entar sebentar lagi. Akhirnya mundur 1 jam. Bukan dulu, bukan itu. Waktunya ada, peluangnya besar, kesempatannya begitu luas untuk melaksanakan berjalan, apalagi ke masjid.
sifat kemalasannya ketika melaksanakan sholat. Itu kadang-kadang hadir itu sifat malas itu, tapi tidak membiarkan kemalasannya untuk melaksanakan sholat. Tidak membiarkan. Kita berusaha niat dengan teguh, dengan keimanan yang kuat. Astagfirullah, saya lebih berdaya dengan setan. Dengan bukti apa? Sholat aja susah. Itu sholat ngelangkahnya begitu berat. Apalagi kalau sudah habis makan. Dalilnya kan apa katanya? Mendingan ingat makan daripada itu dalilnya itu kalau sering-sering dengar. Wa atu zakat, selanjutnya keluarkan zakat. Ai faqabiltum dzalik. Ya. Lalu kamu menerima yang demikian itu semuanya tadi, tsumma tawallaitum, kemudian tidak memenuhi janji. Kemudian mereka tidak memenuhi janji. Ai a'radtum 'anil wafa'i bihi fihi iltifatun 'anil ghaibati wal muradu aba'uhum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Tsumma tawallaitum, kemudian apa? Kemudian tidak memenuhi janji, karena maknanya ayat a'radtum, ya, tidak memenuhi janji. Apa artinya ayat a'radtum 'anil wafa'i? Kamu berpaling dari memenuhi janji. Jadi tsumma tawallaitum itu maknanya ay a'radtum 'anil wafa'i, berpaling daripada janji. Fihi iltifatun 'anil ghaibati, di dalamnya iltifat daripada lafaz al-ghaibah. Wal muradu artinya abahuhum, yang dimaksud bapak-bapak mereka, ya. Yang dimaksud adalah bapak moyang mereka. Illa, kecuali qalilan minkum, kecuali sebagian kecil, sebagian yang sangat sedikit di antara kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian banyak yang berpaling. Anhu ka'abaikum, daripadanya seperti bapak moyang. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika mengambil janji, mitsaqakum, ketika mengambil janji. Wa qulna, dan kami akhirnya berfirman, kata Allah. Apa firmannya? Firmannya wa qulna la tasfikuna dima'akum, janganlah engkau menumpahkan darah. Ay turikunaha biqatli ba'dikum ba'dha. Dengan apa? Dengan menumpahkan darah dengan cara membunuh sebagian kamu dari sebagian yang lain. Artinya dengan cara gemar berperang. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan kamu tidak akan mengusir apa? Dirimu sendiri, diri kalian sendiri, min diyarikum, dari kampung halaman kamu. La yukhraju ba'dukum ba'dun min dari. Artinya yakni tidak mengusir sebagian kamu dari sebagian yang lain dari kampung halaman. Summa aqrartum, kemudian apa? Berikrar, artinya ay faqabiltum dzalikal mitsaq. Artinya kamu berikrar, kamu menerima akan
janjinya. Wa antum tasyhadun, sedangkan kalian semua adalah mempersaksikannya ala anfusikum, atas diri kalian. Ketika Allah memberikan janji itu, banyak diantaranya mereka yang ingkar kepada janji alias tidak menjalankan. Kenapa? Karena sabun nuzul ayat ini di mana di mana Allah sangat mengecam orang Yahudi di zaman Nabi Rasulullah SAW. Karena apa? Karena mereka sering berperang, berbagai macam suku kaum di antara kaum Aus dan kaum Khazraj Kaum Aus itu mempunyai pengikut yang sangat banyak. Jadi kaum Aus dan kaum Khazraj, dan mereka semuanya menyembah berhala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Yahudi di Madinah khususnya menjadi 3 kelompok. Siapakah kelompoknya? Di antaranya Bani Qainuqa. Ada yang namanya Bani Qainuqa dan Bani Nazir Terus juga ada yang Bani Quradah. Mereka saling menyerang, gemar sedikit-sedikit perang, karena mereka sebetulnya menjaga image itu apa ya? Kalau bahasa menjaga gengsi citra gitu ya. Jadi makanya sedikit-sedikit dengan cara berperang masing-masing suku itu, masing-masing kaum itu Sambil apa? Mereka sering mengambil hasil dari rampasan perang dengan barang-barang yang berharga, termasuk para tawanan, budak Dan kalau mereka menang dan mereka masing-masing membebaskannya itu, di mana ketika terjadi peperangan, ini paling penting, suku ini sering mengadakan satu kegiatan, yaitu merampok barang-barang perhiasan dan sebagainya. Jadi hasilnya itu untuk nanti membebaskan tawanan-tawanan mereka. Jadi teman-teman ditawan, mereka bebasin, padahal hasilnya dari apa tadi? Hasil merampas, hasil merampok dan mencuri. Di sini terjadi satu kesetiaan bagi mereka. Apalagi kita sebagai seorang mukmin. Pantas kata Nabi dalam sabdanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawassulihim bimanzilatil jasadil wahid. Kata Nabi, perumpamaan orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu, fi tawaddihim, di dalam kecintaan mereka, perempuannya seperti di dalam kecintaan mereka, wa tarahumihim, dan kasih sayang mereka, wa tawasulihim, dan silaturahim mereka, bimanzilatil jasadil wahid, sama dengan satu anggota tubuh. Idashtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahab. Apabila kata Nabi satu anggota sakit, maka seluruh anggotanya merasakan sakit. Bil humma was sahab, sehingga diam dan tidur karena merasakan sakit itu. Bagaimana yang terjadi dengan sekarang? Kalau kita merasakan keadaan di sana tuh,
saudara-saudara kita yang saat ini ada yang begitulah kurang menguntungkan. Apa kita merasa sakit, Pak? Minimal dengan doa kita doakan, ya Allah, ya Allah, berilah mereka keamanan saudara-saudaraku yang saat ini sedang terancam. Ya Allah, berilah mereka perlindungan dan berilah mereka keselamatan. Itu juga bagian daripada gerakan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisanya itu berdoa, apalagi sampai mengulurkan tangan. Jangan ini mengulurkan tangan juga ngedoain juga kagak. Jadi ini bagian bagaimana kita selalu berempati kepada sesama muslim. Semoga Allah tanamkan kecintaan kita terhadap saudara-saudara kita, baik saudara yang dekat maupun saudara kita yang jauh di sana, dan selalu mendapatkan keamanan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah bosan mendoakan para pemimpin-pemimpin di negeri yang sama-sama kita cintai ini. Amin. Semoga pemimpin bangsa yang sama-sama kita cintai ini, mereka menjadi pemimpin yang selalu adil dan amanah. Amin. Yang selalu jujur. Mudah-mudahan Allah buka pintu mereka, pintu hati mereka, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan mendapatkan kemakmuran di dalamnya, karena mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan segala problem apapun yang terjadi dalam bangsa kita berdoa semoga ujungnya akan mendapatkan penyelesaian dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Muhammadun salli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik sallim wa sallallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Wa li masyayikhina wa li ustadina wa li azwajina wa li auladina wa li ikhwanina wa li ashabina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa amwat. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa taqabbalan wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan. Allahumma hdina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa وجعلنا بالعافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.